ada data bahwa anak-anak datang ke sekolah itu bukan karena interest mereka terhadap sekolah, tapi lebih kepada interest mereka untuk berjumpa dengan teman-teman mereka. Jadi Bu, saya kan beberapa kali itu ada orang tua, ya biasanya dari ini sih, dari komunitas AUSI itu yang kayak konsul, Bu ini anak saya kondisinya seperti ini. Nah itu kan kayak minta rekomendasi lah, lebih baik tuh anak saya itu nanti masuknya info, bisa masuk inklusi kah atau sudah bisa masuk yang biasa seperti itu. Dan kalau masuk inklusi itu gimana sih Bu pilih sekolah inklusi yang bagus lah untuk anak gitu lah, yang bisa benar-benar ngasih yang cocok gitu lah, yang sesuai lah untuk anak-anak yang memang berkebutuhan tapi juga bisa di apa ya, maksudnya di lingkungan inklusi ini tadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayah Bunda dan para praktisi autisme dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama podcast periodik dari RTH TML. Jadi kajian kita selalu untuk memberikan edukasi dan inspirasi untuk para orang tua dimanapun Anda berada. Dan kali ini adalah sesi yang kedua untuk Bu Anizar. Betul ya Bu Anizar ya? Betul Pak. Alhamdulillah diberi kesempatan lagi ya. Dari orang tua banyak sekali yang baik DM ke kami atau private chat atau melalui WA. Jadi itulah sebabnya kenapa, karena fansnya Bu Anizar banyak sekali. Alhamdulillah. Harus memulai. Biasanya nggak seperti ini loh, tapi artinya untuk Bu Anizar special case, tidak ada sesi penyelang, tapi langsung 2 sesi sekaligus adalah oleh Bu Anizar. Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas apa malam ini? Kita akan bahas tentang inklusif ya Pak, tentang penanganan PDBK. Kalau saya disebutnya PDBK ya, tapi lebih kepada bagaimana sekolah untuk ramah autism. Mungkin karena TML penanganannya lebih banyak ke siswa autism ya Pak, tapi secara keseluruhan sebenarnya ini adalah proyeknya untuk siswa yang ada di madrasah inklusi atau sekolah inklusi. Jadi di semua lini dan semua bidang. Mungkin saya izin share screen, Pak. Oke, baik. Jika demikian. Sudah nampakkah, Pak Yovan? Sudah, Bu. Oke. Pak Yovan, walaupun ada kendala terlambat, ini nah, suaranya sekarang menggema nih kayaknya. Dari Kalimantan. Hanya betul, Bu. Suaranya masuk ya, Pak Yovan ya. Oke. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kembali tim TML karena ini sebagai pembelajaran ya buat kita bersama, dan saya pikir kembali lagi ini bukan sesi untuk kita belajar tentang sesuatu, tapi sebenarnya kalau saya selalu sampaikan bahwa ini adalah sesi kita sharing karena saya sudah pernah melakukan, dan jikalau saya sudah pernah melakukan tentu ada hal-hal yang bisa menjadi hal baik bagi teman-teman di luar sana agar bisa mempelajari apa sih yang bisa menjadikan teman-teman lebih mudah dalam menjalankan atau mungkin menjadi rekomendasi orang tua murid atau orang tua dalam melakukan memilih sekolah-sekolah yang berbasis inklusi. Ini saya apakah dengan begini bisa kelihatan Pak atau saya harus fit to window? Kelihatan Bu? Kelihatan, oke ya. Baik, sebelumnya memang sudah saya sampaikan di awal bahwa memang di Permendiknas nomor 70/2009, saya belum tahu perubahan yang terbaru, memang madrasah inklusi itu bukan hanya disediakan untuk anak-anak dengan autism, tetapi juga madrasah inklusi itu disediakan bagi seluruh siswa berkebutuhan khusus baik dengan spektrum autism ataupun dengan spektrum lainnya atau disabilitas lainnya. Sebagai informasi Pak, kemarin kita baru saja HDI, Hari Disabilitas Internasional, di tanggal 3, dan kemudian alhamdulillah banyak sekali excited para orang tua dan juga praktisi untuk melakukan sharing ataupun sosialisasi ke banyak tempat, sehingga apa yang didapatkan tentang inklusif itu tidak lagi menjadi eksklusif, sehingga semua orang bisa merasakan dan bisa mendapatkan layanan yang sama.
Kemudian kenapa sih harus ramah gitu loh? Sedangkan aturannya di dalam sekolah itu wajib menerima ABK. Tapi bagaimana ABK itu bukan hanya diterima sebagai kalau versi saya sebagai anak titipan. Banyak di berbagai sekolah menyampaikan bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah anak titipan di sekolah. Anak yang dititipkan oleh pemerintah dan mau tidak mau sekolah wajib menjalankan. Padahal tidak semestinya seperti itu. Karena memang jikalau banyak orang tua memahami bahwa ABK itu bukan hanya titipan, tapi mereka sebenarnya juga adalah mendapatkan perlakuan yang seharusnya sama. Dan tanpa disadari juga oleh orang tua bahwa sebenarnya mereka akan selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan misalnya berpikir bagaimana jika nanti anak saya berada di sekolah yang tidak ramah dengan PDBK, misalnya juga bagaimana jika ternyata gurunya tidak mampu menangani, atau mungkin hal-hal yang terlalu versi saya itu adalah lebih terhadap keberfokusan terhadap masalah dibandingkan mungkin fokus terhadap solusi. Sehingga permasalahannya adalah ketakutan-ketakutan untuk menjalankan. Sedangkan ya maaf Pak, kita saja manusia masih bisa salah gitu ya. Hal-hal seperti ini saya pikir tidak perlu kita ambil sebagai hal yang terlalu detail, sehingga yang perlu kita lakukan adalah hal yang besar, yaitu bisa misalnya kalau dari segi parents adalah memberikan penanganan yang tepat, memberikan ruang sosial, lalu memberikan juga stimulasi kepada anak. Tapi dari segi sekolah itu memberikan layanan yang layak, memberikan layanan yang ramah. Saya pikir ini bukan hal yang kita bisa pikir dalam konten yang simple atau sederhana, tapi bagaimana layanan ini juga diwajibkan kepada seluruh anak, baik itu ABK ataupun non ABK. Misalnya in case kejadian tahun 2020 ketika COVID ya Pak. COVID. Ketika COVID, ya kemarin saya sempat cerita bahwa berapa kali teman saya sampaikan bahwa banyak di SD-SD negeri lost learning. Lost learning-nya adalah anak tidak bisa membaca, menulis sampai dengan itu lost learning yang saya pikir in situasional, yang kita nggak bisa tahu apakah situasi itu akan terhadapi dalam keadaan apapun. Sehingga saya sampaikan ke teman-teman, baik itu sekolah tetap harus memberikan layanan bagaimana sekolah menjadi tempat kedua setelah rumah yang dirindukan. Jadi beberapa data ketika saya bersama dengan komunitas di GSM Pak, itu sempat ada data bahwa anak-anak datang ke sekolah itu bukan karena interest mereka terhadap sekolah, tapi lebih kepada interest mereka untuk berjumpa dengan teman-teman mereka. Atau permasalahan sosial ini menjadi meningkat karena anak-anak lebih senang ya udahlah main gadget, bisa komunikasi dengan teman. Ternyata ini bukan hanya pada dunia yang normal saja kebutuhan ini. Anak-anak PDK pun butuh hal ini. Sehingga saya sampaikan sebenarnya pembahasan secara spesifik tidak diperlukan untuk madrasah inklusi, karena semua madrasah wajib berinklusi atau semua sekolah wajib berinklusi, tidak bereksklusif ya. Itu. Lalu mengenai sesi pada saat pendidikan ya, utamanya pada saat COVID kemarin ya, ternyata memang banyak sekali dampaknya, utamanya pada siswa yang berkebutuhan ya, di mana mereka yang biasanya dapat stimulasi dari sekolah atau dari tempat terapinya, tapi kemudian semuanya terhenti ya Bu ya. Betul Pak, betul. In case waktu saya pribadi sempat menjalankan kesulitan Pak, kita akhirnya menggunakan home based learning itu. Tapi kesulitannya itu pada anak tunarungu waktu itu. Kalau pada anak dengan kasus autism justru itu meningkatnya, yang stres biasanya orang tuanya. Orang tua di rumah, betul. Ya, karena tidak punya variatif belajar, tidak mengulik pembelajaran secara mendalam, dan tidak punya good habit ya. Betul. Good habit akibatnya ini turun lagi, yes, balik lagi ke titik awal lagi ya Bu ya. Ya.
Dan lebih sering akhirnya terjadi pada PDBK itu stres, Pak, depresi ya. Depresi. Kalau pada siswa tunarungu saya kemarin, karena masalah kendalanya mereka dengan online itu adalah telinga. Ketika mereka harus pakai alat guna bantu dan akhirnya terkendala. Saya lanjutkan, Pak. Ini mengenai, saya kurang, ini data menurut Department of Health. Ini baru saya riset tadi, bahwa memang 5% dari sekolah, dari usia sekolah yang anak-anak PDBK-nya didiagnosis autism, penanganan autismnya itu terhadap penanganan yang mendalam untuk anak berkebutuhan khususnya itu hanya 18%. Hanya 18%. Sehingga memang dikatakan apakah ini ada intervensi yang mendalam, saya pikir ini perlu helper ya. Kita butuh data yang lebih dalam bagaimana anak-anak itu tidak diberikan kebutuhan yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga kita memang butuh belajar lebih banyak, Pak. Mungkin di sekolah saya banyak yang terkena autistik, tapi lebih banyak di teman-teman itu masuk ke madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah itu adalah anak-anak autistik yang punya kesulitan yang cukup ringan ya, dan itu tidak nampak. Nah, ini kan saya yakin ini mungkin Pak Yovan lebih jago daripada saya, tapi ini yang saya ambil. Ini kesulitan-kesulitan anak ini kan untuk tipikal autistik ini kan mereka sulit menjalin dan menjaga hubungan. Mereka mengungkapin perasaan atau emosi nggak bisa, sulit untuk eye contact, sensitif makanan, lalu mereka juga punya kendala keterampilan motorik. Lalu memiliki dorongan untuk mengikuti jadwal yang kaku. Mereka senangnya jadwal yang sudah ajak, lalu punya obsesi terhadap benda tertentu. Jadi sebenarnya ini terjadi, Pak, di sekolah. Jadi ada satu anak ketika masa COVID ayahnya meninggal. Dia autistik perempuan. Ketika ayahnya meninggal, yang dia tahu bahwa ayahnya tidur. Orang tua hanya bisa menyampaikan bahwa ayah tidur. Tidak berani menyampaikan secara nyata dan real bahwa ayah sudah tidak ada dan tidak bisa bersama kita. In case yang terjadi adalah anak itu sampai detik ini masih selalu menganggap bahwa abinya tidur, tidak meninggal. Kenapa? Karena tidak bisa mengeluarkan air mata, jadi bersedih pun tidak bisa. Dan mindset anak tersebut ketika tidak bisa berjumpa dengan abinya adalah panas, sakit. Sehingga tadi saya bilang yang perlu dilakukan adalah real penanganan, faktual penanganan. Ya kalau ayahnya meninggal, maka sebutlah dengan kata bahwa ayah sudah meninggal. Surga misalnya gitu ya. Ya, jadi terkadang orang tua menjaga perasaan anak-anak ini, tetapi tidak akhirnya meng-hire perasaannya yang lain gitu loh, Pak. Iya. Jadi sekedar menambahkan bahwa pada kondisi autisme itu mereka memiliki yang disebut kekurangan pada theory of mind, kesulitan untuk kemudian bisa memahami bahwa manusia lain itu memiliki perasaan dan bukan sebagai objek, ya kan. Akibatnya salah satunya adalah ada satu fenomena yang disebut mind blindness, atau dia nggak paham artinya bagaimana yang tadi Ibu Anizar bilang, beremosi. Jadi bagaimana menyikapi atau apa untuk menempatkan emosi yang pas ketika mendapati orang terdekatnya meninggal dunia. Gitu. Jadi kalau di sekolah kan biasanya kita bisa belajar ngajarin anak-anak pakai kartu, Pak, kartu emosi dan lain sebagainya, pakai flashcard. Tapi ketika in the real itu tidak mudah, jujur saja tidak mudah. Walaupun dia bisa menyerap bahwa ini kamu senang, kamu kesal, kamu marah, itu tidak mudah, tetap butuh terapi. Terapinya apa? Terapi menyampaikan, aku lagi kesel, lagi kesal ya, lagi kesal. Jadi ketika dia sedang tantrum, itu menurut saya perlu disampaikan, itu apa yang kamu lakukan, apa yang sedang kamu rasakan. Itu penting dilakukan. Menurut saya, ini terhadap, maaf Pak, saya punya anak slow learn juga di kelas, kesulitan juga untuk menyampaikan perasaan apa yang mereka rasa, apa yang mereka ingin sampaikan, pendapat. Ini di slow learn ya Pak, yang kepercayaan dirinya oke. Bagaimana dengan anak autistik yang lebih menurut saya
agak complicated, tahu-tahu tantrum, ngamuk gitu, nggak sesuai. Akhirnya adalah kita harus pakai berbagai macam metode ya. Kalau di sekolah kami pakai yang kemarin saya sudah ceritakan, pakai zona emosi, anak-anak menuliskan emosinya hari ini, lalu kadang-kadang gambarin, atau dia harus ada sesi cerita dulu di dalam kelas, ada sesi ngobrol bersama, lalu ada sesi person to person. Jadi kalau memang ternyata mungkin dari report awal kok kelihatan wajahnya agak berbeda, guru biasanya memberikan penanganan khusus, dipegang, keep in touch, lalu kemudian bertanya, lalu melakukan hal-hal yang saya pikir ini adalah hal-hal yang bagaimana guru punya sense ya, atau jeli terhadap keadaan ini tersebut. Hanya saja terkadang tuntutan menjadi guru, tuntutan kurikulum, tuntutan untuk menjadi hebat sebagai seorang guru, paham dengan semua murid, atau paham dengan hasil-hasil murid, itu menyampaikan detailing perasaan murid sehingga hasilnya menjadi tidak maksimal. Ya, saya pikir ini kita perlu rasakan bersama, memahami bersama bagaimana memang kemarin seperti kita bahas di grup komunitas TML, bahwa bagaimana guru mempunyai intervensi yang mendalam, bukan hanya coba-coba saja, tapi juga mendalam, melihat analisis yang sederhana apakah ada perubahan yang terlihat detail gitu Pak. Nah ini kebetulan Hikmal Pak, kembali lagi saya ceritakan, Hikmal ini autistik. Waktu itu masuk di umur 9 tahun setelah melalui fase SI. Tapi yang dilakukan terapinya hanya SI saja. Lalu Hikmal masuk, masih sulit komunikasi, emosian, nggak suka sosialisasi, senang menyendiri, makannya hanya kuah bakso dan nasi. Kuah ya Pak, kuah sup dan nasi. Tanpa baksonya ya berarti ya? Tanpa bakso. Tanpa baksonya atau segala sesuatu yang menyelesaikan motoriknya Pak. Biasanya kan ini saya pikir mungkin ini juga salah satu cirinya autistik ya, mereka kesulitan dalam motorik. Nah terus kemudian ketika masuk 3 bulan pertama saya pisahkan kelas Pak. Jadi namanya kelas observasi. Dia belajar sendiri dengan shadow. Waktu itu belajarnya jujur saja pelajaran TK Pak. Pelajaran TK-nya yaitu bikin Lego, masang gambar, menggambar, lalu mewarnai, masih hal yang sederhana. 1 bulan. Usia 15 ya? Berapa? Waktu itu 10 tahun ya. 10 tahun ya. Tapi materi pelajaran TK. TK. Hikmal ini yang kemarin saya cerita Pak, dia marah lalu saya bawa-bawa solasi. Oh iya, yang ibu solasi mulutnya ya. Ya, karena dia sering tantrum. Setelah 1 bulan ternyata saya mulai nih Pak, 1 kali dalam sehari per 15 menit saya masukkan ke dalam kelas untuk trial and error. Tadi sekali lagi kami bukan orang hebat, kami hanya mencoba trial and error. Karena saya yakin itu trial and error itu adalah pembelajaran yang sangat penting ya ketika kita punya anak-anak didik. Ketika trial and error ternyata berhasil, Hikmal mampu. Tapi terus kemudian ada kendala lagi. Ada temennya yang mau bantu Hikmal malah sebagai shadow malah dipukul atau dia impulsif terhadap temannya. Akhirnya kesulitan. Tapi ternyata mulai lagi diajarkan, yaitu dia sudah mulai belajar istighfar, tarik nafas, lepas nafas. Itu selesai di umur 10 tahun. Kemudian jangka waktunya berapa lama Bu Anizar? Saya tidak pernah bisa prediksi Pak, sehingga evaluasi itu bukan ada di awal sebagai target pembelajaran, tapi justru target itu dilakukan dulu baru ada evaluasi seperti itu. Jadi setelah sudah berhasil, oh ternyata ada perkembangan, dan itu tadi saya bilang Pak, untuk anak-anak normal saja kadang-kadang kita tidak bisa melihat evaluasi dalam bentuk instan. Apalagi anak-anak yang ABK, tentu evaluasinya dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah journaling, yaitu membuat
message-message tertentu, apa nih yang sudah menjadi perubahan. Kemudian 11 tahun sudah mulai mampu menyapa, nguping pembicaraan, suka kadang-kadang di depan kantor dengerin gurunya ngomong apa, lalu sudah banyak Tiba-tiba merapat begitu ya, tanpa dia tahu lagi ngomongin apa gitu ya. dia cuman kepo, atau ada tamu baru dia yang sudah menyapa karena dia kepo dengan tamu yang baru datang, orang baru. Menurut sebagian orang ini masalah dengan anaknya, tapi menurut saya ternyata ketika kita saja yang hidup saja bisa terjadi apa ya bahasa saya ketidaksesuaian itu pasti ada, sehingga belajar itu tentu tidak langsung benar, Pak. Justru salah pun harus kita pelajari agar bisa menjadi benar, kan, betul gitu, Pak. Betul. Nah, kadang-kadang jadi dengan Hikmal itu sudah mulai ingin mendengar, ya kepo seperti itu, berarti kan sebenarnya sosial kompetensinya sudah mulai terbangun tuh pada tingkatan yang paling dasar, ya. Dia udah tahu bahwa dia adalah bagian daripada sosial. Bagian dari sosial, betul, Pak. Dia sudah bisa menyampaikan apa yang kami rapatin, terus dia sudah bisa nyampaikan ke temennya gitu. Jadi bocor semua dong soal ulangan ya. Lalu misalnya ada berita libur, dia sudah bisa nyampaikan ke teman-temannya. Lalu kadang-kadang berita yang misalnya, tadi ada kejadian ini, si ini pukul ini, dia sudah bagaikan koran berjalan di sekolah ya. Dia akan nyampaikan ke semua orang yang bertemu, tadi Bu Ani ini ketemu ini gitu, ini berbuat begini, pukul. Dengan sangat jelas ya, itu artikulasinya ya. Ya. Itu ketika sudah masuk di fase 10 tahun, Pak. Setelah 1 tahun di Al-Husna. Awal-awal sama sekali tidak bisa. Sulit sekali. Komunikasi sulit sekali. Nah, kemudian 11 tahun sudah mulai nyapa, pembicaraan dengan baik. 12 tahun selesaikan hafalan 2 juz tanpa proses iqra, perubahan huruf. Karena dia hanya ditalkinkan bacaan Al-Quran, mendengar, ditalkinkan, mendengar. Terus kemudian 13 tahun, saya mulai bingung nih. Ini anak, saya takutnya sudah mulai ini kan ada dalam Islam harus mandi wajib dan bagaimana ya ini akhirnya saya ngajarin. Jadi kalau kata ibunya setiap hari itu di dalam kamar mandi itu hampir 15-30 menit. Akhirnya saya bilang mulai besok pakaikan dulu. Awal-awal ketika baru masuk saya telepon, Pak. Jadi setiap hari telepon, halo Bunda, Iqmal udah selesai mandi gitu. Setiap hari saya itu bagaikan alarm dulu yang ditakuti sama anak-anak PDBK. Jadi Iqmal udah mandi belum? Karena anak-anak ini takutnya cuma sama saya dulu. Nah akhirnya semakin ke depan ternyata dia semakin mampu mandi sesuai timer. Mulai pakai alarm, mulai mandi tidak lama, nyelam di dalam kolam, dalam bak, sehingga mandi dia masuk ke dalam bak ya Bu ya. Jadi di kamar mandi itu bagaikan dia sedang eksplorasi menurut saya kali ya. Tapi alhamdulillahnya ibunya selalu menyampaikan apa yang terjadi di rumah dan kami membantu bagaimana menangani di sekolah. Lalu di sekolah ketika apa yang terjadi di sekolah, orang tua akan bantu menasehati ketika di rumah. Saya pikir ini kolaboratif yang baik ya, dan bukan hanya pada anak ABK tapi juga pada anak-anak yang lainnya, saya pikir. Ini yang penting sekali bahwa ada kolaborasi antara sekolah ya dengan orang tua. Jadi orang tua harus terlibat aktif dan tidak hanya menitipkan ya Bu ya, sebatas menitipkan baik kepada sekolah maupun lembaga terapi. Betul. Jadi 14 tahun udah bisa masuk nulis dengan garis yang baik, 15 tahun sudah bisa mulai pengurangan sederhana, masalah uang masih jadi PR, waktu itu dikasih uang jajan 2000 masih belum bisa, sampai sekarang belajar jajan itu pakai uang masih sulit, padahal itu sempat saya ajarin materi kalkulator Pak, 2000 tambah 2000 itu masih kesulitan, sampai sekarang yang masih sulit itu adalah dia masih sulit melipat baju dengan baik. Jadi kalau mau melipat baju dia harus lama sekali, hampir 30 menit melipat baju dengan rapi, itu masih kesulitan. 15 tahun itu, 16 tahun sudah mulai mampu hafal 7 juz Al-Quran, senang makan tempe, makan buah, semua makanan sudah mulai dimakan. 17 tahun mulai perkalian, 18 tahun mulai mengatakan wanita cantik dan laki-laki cantik, tapi masih menyamakan gender. Jadi kalau ditanya ini cantik nggak gitu, dia akan bilang cantik lah, semua cantik. Dia selalu bilang begitu, semua cantik.
Jadi terus yang ganteng siapa? Hikmal, dan laki-laki semua ganteng. Tidak mau, belum secara seks dia belum menunjukkan keterikatan dengan lawan jenis di fase ini. Saya pikir mungkin akan lebih terlambat ya pada anak-anak autistik ya. Lalu 19 tahun sudah di pesantren, tadinya ketika di kelas 6 kan kami ada program boarding school di semester 2. Tapi saya tidak berlakukan Pak, karena saya takut dia belum bisa mandiri. Tapi ternyata ketika sekarang dia boarding school, Masya Allah dia adalah anak yang paling tertib Pak. Jam 3 pagi sudah bangun sholat tahajud, dia sudah hafalan, dan ketika hafalannya nggak maju, dia duduk hafalan, aduh aku tadi juz 6 nggak lancar. Saya agak kaget, dia mulai merasakan namanya kecewa. Sudah ada kesadaran seperti itu ya? Ya, ketika dia sudah mulai merasakan kecewa, wah, anak ini ternyata sudah punya sense yang baik ya tentang emosinya. Walaupun saya agak kaget juga, wah, dia sudah mulai tidak bisa, dia cerita kemana-mana bahwa dia tidak bisa menyelesaikan juz 6-nya. Lalu dia sedih dengan wajah sedihnya, aku belum bisa. Ya semangat, tugas kami kan hanya memberi semangat. Ya semangat, kakak pasti bisa, ayo mampu, dan lain sebagainya. Kemudian 19 tahun sudah, 20 tahun sudah, saya agak kaget, kebetulan kemarin Al-Husna itu dapat studi visit dari Jerman Pak, salah satu mahasiswa psikologi Jerman, datang ke Al-Husna, sebenarnya tidak dalam rangka khusus studi visit, ceritanya hanya ingin, beliau adalah voluntary di Indonesia. Lalu saya sampaikan untuk main ke Al-Husna dan belajar bahasa Inggris dengan anak-anak. Yang saya kaget, Hikmal menyapa dengan percakapan bahasa Inggris sederhana. Bahkan itu yang membuat saya agak shock. Kamu tahu dari mana Kak? Gitu bisa menyapa seperti itu. Terus dia bilang, saya mau kasih hadiah, dia bacain surat Ar-Rahman depan Mira. Saya agak kaget juga. Kok bisa se-excited? Namanya Mira, kebetulan Mira dari Jerman ini namanya Mira Yosefa Turi kalau nggak salah namanya. Di sini juga ada Bu, yang mirip dengan itu, cuman dari Brebes, namanya Lisa. Iya, jadi memang ya pencapaian ini ternyata nggak bisa di range pakai waktu ya Pak, sehingga kalau ditanya apakah ada range waktunya, ini sebenarnya adalah range yang evaluasi yang kita tidak bisa tahu kapan. Dan di titik mana anak-anak akhirnya bisa berhasil. Dan tapi Bu Anizar, saya sangat salut loh dengan apa yang Ibu bisa sampaikan ya kan, dari masing-masing milestone tiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa nampak sekali Bu Anizar memiliki jurnal yang spesifik tentang Hikmal, betul ya? Dibilang jurnalnya yang keren sih enggak Pak, jurnal saya itu kualitatif, jadi saya kerjanya hanya cerita di note saya. Jadi kalau ada handphone, karena apa, tugas kami udah cukup banyak, jadi kadang-kadang kalau ada perubahan-perubahan sederhana yang menurut saya itu detail dan harus saya report ke orang tua ataupun ke orang yang lain, guru-guru tuh biasanya menulis di notes handphone, nulis di notes handphone. Yang kedua, memang pembiasaan kami di sekolah itu setiap hari Jumat itu wajib evaluasi tentang anak-anak. Jadi kalau sebenarnya ada videonya, cuma saya nggak bisa putarkan, tapi guru-guru itu akan seceria itu menceritakan tentang anaknya. Jadi misalnya, yuk kelas 1 cerita, kemarin dia bisa ini, bisa itu. Mungkin kalau Bapak dengar tadi saya bercerita tentang Hikmal sedetail itu, maka guru-guru di Al-Husna itu mampu menceritakan bagaimana muridnya, baik yang reguler ataupun yang ABK, tentang bagaimana proses belajar mereka. Karena apa tadi saya bilang, guru-guru mempunyai intensitas analisis yang cukup baik. Saya bilang sampaikan. Jadi hasil report yang baik itu bukanlah hasil report yang ditulis dan dibuat-buat. Tapi report yang juga bisa disampaikan, bisa diceritakan, lalu disampaikan dengan baik. Walaupun itu hal detail yang, oh ternyata kemarin dia habis teriak-teriak, lalu dia melakukan hal ini, dia melakukan itu. Sehingga bahasa saya di sekolah kami namanya anekdot Pak, anekdot. Jadi itu catatan-catatan khusus. Betul, selalu saya berharap guru-guru mempunyai hal itu, sehingga
punya kedalaman analisis terhadap anak-anak, baik itu PDBK ataupun anak-anak reguler lainnya. Jadi studi anekdotal itu memang penting sekali dan saya sangat salut sekali dengan Bu Anizar sudah memberikan kewajiban ya buat para guru di Al-Husna untuk melakukan itu, luar biasa sekali. Ya, sebenarnya sih awalnya cuman karena gini Pak, guru-guru saya itu rendah kemampuan untuk menangani ABK dan mereka lulusan guru yang ataupun bukan lulusan guru yang siap terjun Pak. Oh, gitu ya. Cara meningkatkan kemampuan adalah dengan membiasakan mengevaluasi, membiasakan learning by doing. Jadi step by step. Mereka ketika mereka mendengar temannya bercerita A, dia kan juga ikut mengikuti atau duplikat ya. Akhirnya apa yang dia rasakan sebagai masalah di dalam kelas, mereka kayak punya teman bersama dan akhirnya bisa menyelesaikan bersama-sama apa yang menjadi kendala. Ternyata ini efektif sekali karena yang ditangani manusia. Sehingga berat memang kalau kita ya permasalahannya pada komputer, maka kita harus cari ahlinya. Tapi kalau penanganannya pada manusia, saya pikir kita harus menjadi ahlinya. Kita sendiri menjadi ahlinya. Seperti itu Pak. Saya lanjut Pak. Ini kurikulum. Sebenarnya ini saya baru sadur dari riset, yaitu bagaimana kurikulum di inklusif itu bisa berjalan dengan baik di sekolah maupun bagaimana berimpact terhadap anak-anak. Yang paling penting itu ekosistem kultur budaya di sekolah. Kemarin saya sudah cerita bahwa di Al-Husna sudah ada buddy, anak-anak terbiasa dengan anak-anak yang berbeda. Bahkan kemarin sempat ada sharing dari orang tua yang anak-anak itu merasa justru seharusnya dia punya masalah, dia menyatakan diri bahwa dianya ABK, akhirnya dia ingin kalau jadi ABK tuh santai gitu, tidak harus punya effort lebih. Itu ternyata karena saya khusus gitu ya. Berarti kalau menurut saya anak itu cerdas sehingga dia bisa, saya ABK jadi aku nggak harus jadi aku harus dilayani, dapat perlakuan khusus sendiri. Saya ketika orang tuanya menceritakan Sabtu kemarin saya agak ketawa gitu, lucu gitu. Oh ternyata dia pandai, saya bilang. Dia sudah bisa bertaktik gitu ya untuk mau seperti itu. Nah, sedangkan budaya itu kan juga butuh pelatihan di sekolah, bagaimana guru-guru mengerti, bagaimana guru-guru punya report memahami. Kalau di tingkatan kementerian itu ada pelatihan GPK, guru pendidikan khusus. Itu dilakukan, tapi kan impact-nya tidak besar, Pak. Dalam artian, setelah pulang pelatihan, sebenarnya ketika begitu banyak materi yang diberikan, berapa persen mereka bisa menyerap sebenarnya sebagai guru? Sehingga, apa yang bisa dikembangkan sebenarnya ketika guru itu memahami, maka guru-guru wajib melakukan secara langsung. Itu tadi saya bilang butuhnya studi evaluasi bersama, lalu studi evaluasi menyelesaikan masalah, lalu mereka mengerti keep in touch dengan temannya yang juga mungkin terkendala. Itu menjadi kultur, menjadi budaya yang saya pikir bukan hanya di tahapan anak-anak, tapi juga di tahapan guru harus dilakukan. Ini juga perlu dilakukan di tahapan orang tua, saya pikir Pak Yovan. Kenapa? Karena saya yakin banyak orang tua yang inginnya ada di zona aman, zona nyaman, merasa tidak perlu melakukan perubahan. Ketika anaknya sudah tidak tantrum, mampu bersekolah dengan baik, it's safe gitu. Padahal belum tentu, karena selalu akan ada new challenge lagi ketika dia baru menyelesaikan challenge yang pertama dan selanjutnya. Lalu yang kedua, Anizar, saya mau menanggapi sedikit, ini penting sekali menurut saya untuk digarisbawahi oleh orang tua, ya utamanya orang tua gitu ya, supaya nggak down sekali gitu. Ketika Bu Anizar tadi berkata bahwa siswanya yang autis kemudian menyadari, atau siswanya yang berkebutuhan khusus kemudian menyadari kekhususan mereka gitu ya, bahwa banyak sekali di anggota masyarakat yang kemudian meyakini bahwa menjadi autis itu artinya terhambat secara intelektual. Padahal ya kan secara definisi, by definition loh ini ya, DSM 5 ya mengatakan bahwa
tiga ciri daripada autistik, ya kan, social communication, sensory motorik, lalu kemudian adaptive behavior. Hambatan-hambatan di ketiga bidang tersebut tidak terkait dengan IQ. Jadi artinya bukan berarti yang autis itu tidak memiliki IQ, ya, mereka itu memiliki intelligence juga. Dan itu diperkuat lagi dengan ada yang disebut sebagai Marble Theory. Jadi Marble Theory ini menjelaskan bahwa bagaimana sih sebenarnya fungsi kecerdasan pada mereka yang autistik. Jadi harapannya untuk para ayah bunda mungkin nanti bisa mendapatkan juga practical intelligence kayak yang tadi siswa Bu Anizar, ya, yang kemudian dia bisa menyadari, oh ternyata menjadi seorang yang autis bisa memiliki privilege khusus, ya. Dan saya salut sekali umpamanya ada yang bisa menyadari seperti itu. Dan itu anak umur 7 tahun, Pak. 7 tahun, bayangkan 7 tahun dia bisa kayak begitu, ya, salut saya. Ya, jadi sebenarnya itu di sekolah Bu Anizar, ya? Ya, betul. Ini ceritanya dia semester 1, menurut orang tuanya dia perlu mengkomunikasikan mengenai habit atau behavior di dalam rumah. Sedangkan ketika baru masuk, sebenarnya briefing yang saya berikan kepada orang tua itu briefing pembiasaan, Pak, buat schedule time, buat kesepakatan. Briefingnya bukan kepada, ini baik reguler ataupun ABK, briefingnya bukan kepada apa yang menjadi kontennya sekolah, bukan, tapi bagaimana orang tua juga membangun pola asuh yang baik di rumah. Karena tanpa pola asuh yang baik, saya pikir kita bagaikan menepuk di atas air, ya, nggak akan berbekas. Seperti itu, Pak. Lalu bagaimana sih kurikulum di dalam? Tadi ada budaya, ada konten belajarnya. Konten belajarnya itu bagaimana guru bisa mendesain pembelajaran dengan baik, kebutuhan anaknya terakumulasi dengan baik, tersalurkan dengan baik, lalu melakukan delivery kurikulum, ya, terhadap anak-anak, pembelajaran, lingkungan belajarnya, kolaboratifnya. Pembelajarannya tidak hanya berfokus terhadap penilaian akademik, pembelajarannya juga berproses, membangun kebiasaan up and down. Kalau di kami sebutnya selalu dimulai dari yang mengetahui dulu, lalu mulai belajar menganalisis, lalu mulai belajar observasi dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan belajar itu mesti dilakukan secara pedagogik. Lalu apakah anak PDBK atau ABK ini terlibat? Ya, terlibat. Anak-anak, karena kami sudah berbasis proyek di sekolah, mereka terlibat secara intens dalam pembelajaran. Mereka terlibat memahami bagaimana misalnya tentang bunga. Lalu bunga itu harus dilihat apa? Lihat YouTube-nya dulu mungkin di awal. Bagaimana bunga bisa berkembang, lalu bagaimana bunga bisa melanjutkan hidupnya. Lalu anak-anak diajak menganalisis di luar sekolah. Kebetulan karena Al-Husna itu lapangan dan tamannya luas, akhirnya anak-anak belajar di luar untuk tahu nih bagaimana sih proses terjadinya bunga. Lalu mereka pegang, mereka tahu, menganalisis, observasi. Lalu mereka menuliskan, dianalisis lagi observasi. Jadi tidak dalam jangka waktu yang singkat ketika pembelajarannya menjadi membangun pengetahuan secara sadar. Ini apakah terjadi pada anak kita? Ya, dilakukan sama. Tapi apa yang berbeda ketika kita lihat dalam observasi, ternyata kemampuan anak ABK kan tidak secepat anak reguler. Jadi bagaimana kita menangani? Biasanya guru memberikan termnya lebih panjang atau melakukan teknik yang berbeda, Pak. Kadang-kadang kalau nulis sulit, ya udah akhirnya metode asesmennya dengan wawancara. Kalau anak-anak kendala, akhirnya metode asesmennya dengan anak-anak biasanya presentasi atau cerita. Kemudian hal-hal seperti ini dilakukan. Lalu kemudian melakukan praktek, jangan hanya berfokus pada hasil. Kalau di sekolah kami tuh memelihara ayam itu bukan hal lagi yang lumrah, itu maksudnya itu hal yang biasa, sudah terbiasa anak-anak melakukan memelihara ayam. Kemarin di kelas 3 memelihara lele, mereka punya kemampuan itu. Bagi saya itu adalah keterampilan yang cukup terasah, ya, ketika anak-anak mampu melakukan hal seperti itu. Di kelas 4 Pak tadi, anak-anak saya alhamdulillah ada beberapa anak yang dengan slow learn itu mereka mampu membuat layangan. Sehingga saya ada kan bagaimana ini anak-anak yang ini mereka diberikan wadah agar layangan bisa bukan cuma mereka bisa buat,
tapi juga bagaimana mereka bisa menjual, bisa menghasilkan, sehingga ada efek lebih ketika anak-anak bisa melakukan hal itu. Bisa menerbangkannya juga, Bu? Betul, betul. Mudah-mudahan itu juga menjadi, nanti mungkin akan menjadi proses pembelajaran, karena ini baru saya tahu tadi siang, Pak, dia jago banget bikin layangan. Dari tusuk gigi, saya kaget juga nih anak. Kak Curah pendapat, misalnya ada soal yang berkaitan dengan nalar, dia kesulitan sekali mengungkapkan, kesulitan sekali menyampaikan, tapi ketika berkaitan dengan art and craft, lalu membuat sesuatu, make a design, kok jago gitu. Makanya saya bilang ini mungkin hal-hal unik yang kadang-kadang kita nggak bisa tahu, Pak, di sisi mana anak-anak ini bisa dapat. Bu Anizar, ini menarik. Ya, jadi artinya pembahasan kita malam ini luar biasa. Jadi orang tua ya cenderung sekali, atau mungkin para praktisi di luar sana cenderung sekali memperumit bagaimana proses terapi terkait dengan anak ABK. Padahal salah satunya yang Bu Anizar lakukan, kayak memainkan layangan, itu benar-benar meliputi multisensorik. Jadi tidak hanya artinya proprioseptif yang kena, vestibular yang kena, kinestetik yang kena, semuanya. Jadi kami sendiri merasakan sendiri ya efeknya pada anak-anak autis yang kami bina terkait dengan memainkan layangan, hanya memainkan layangan aja. Jadi keseimbangannya menjadi lebih baik dan lain-lain. Itu makanya tadi saya bertanya apakah di tempat Bu Anizar juga selain membuat tapi juga memainkan juga. Untuk di kelas 6 ya sudah fase itu, tapi kemarin di kelas 4 belum, Pak, karena kebetulan anak-anak gitu. belum sampai, tapi ketika dia sudah bisa membuat saja tanpa modal belajar dulu lewat YouTube atau edukasi awal oleh kami, itu menurut saya sudah amazing ya. Itu luar biasa sekali. Ada proses yang dia pelajari tanpa kedetailan pembelajaran, dan menurut saya ketika dia bisa bikin dengan bagus, saya sempat kaget ketika dia bikin lengkung itu sempurna. Menurut saya kamu bikin pakai apa, Kak? Aku bikin pakai jangkar. Wah, berarti dia sudah beraktif ya terhadap apa yang ingin dia buat gitu. Dan saya pikir ini hal-hal yang sebagus apapun CPATP, sebagus apapun dalam kurikulum Merdeka CPATP yang ingin dibuat, tetap ketika kita berfokusnya terhadap apa yang dicapai anak, saya pikir itu bisa menjadi asesmen yang luar biasa, baik itu pembelajaran dengan modal apapun, sehingga saya berharap banyak orang tua juga tidak fokus terhadap buku pelajaran, berfokus pada proses yang sudah terbakukan. Padahal anak-anak itu ya tadi, Pak, belajarnya kadang-kadang in the end dari hasil itu bukan hal yang ingin kita targetkan pada anak PDBK, tapi justru kadang-kadang anak-anak ini belajar yang sederhana itu ternyata dia bisa melejit sampai 100% gitu. Sehingga ya treatment penting sih, Pak, saya pikir. Bu Anizar, luar biasa loh. Ini slide yang ini slide nomor berapa ini ya? Tentang kurikulum inklusif. Bu Anizar ini luar biasa sekali. Salut sekali saya. Kenapa? Karena sudah melingkupi 3 utama ya. Dalam model pembelajaran konseptualnya dapat, proseduralnya dapat, dan teknikalnya dapat. Luar biasa. Mantap sekali. Oke, kita lanjut ya, Pak. Banyak yang tidak terjadi di kurikulum itu adalah supportingnya. Tadi kalau dibilang kurikulumnya udah keren, udah bagus, pembelajarannya sudah pakai kurikulum Merdeka, sudah berdiferensiasi, tapi ternyata tidak ada supporting student, nggak ada tuh anak-anak itu diberikan ruang. Misalnya dia udah paham dengan kurikulumnya, lalu bagaimana anak-anak itu bisa memahami lebih mendalam kurikulum itu, bisa bukan hanya sebagai kiasan menurut saya, bukan hanya sebagai kiasan, tapi kurikulum yang sebenarnya adalah ketika dia bisa teraplikasikan dengan baik, dengan sederhana, dan reportnya nggak usah yang efeknya besar sebenarnya, tapi efek kecil, sebenarnya itu yang lebih kalau versi saya lebih tertanam dan lebih mendalam ke anak-anak.
Kayak tadi saya bilang mereka pegang buku, mereka tahu fungsi buku gitu. Mereka mengerti cara pegang buku. Hal sederhana ini yang kadang-kadang menurut kita suka lupakan. Mungkin kalau saya tanya ke Pak Yovan, kalau Pak Yovan pegang buku, apa yang Pak Yovan lakukan? Silakan Pak, jawab Pak. Ya, ya pasti ya saya buka dong, lalu kemudian saya baca isinya gitu kan. Langsung membaca kah? Ya pastinya saya akan biasanya ya sentuhan jari saya kepada kertasnya, saya perabaan saya, lalu kemudian nyamannya, aromanya ya. Kadang-kadang kalau apalagi kalau buku lama itu kan artinya ada aromanya sangat distintif gitu ya. Hal-hal terkait dengan sensoriknya seperti itu dari buku tersebut itu. Baik, kembali lagi Pak bahwa ketika anak-anak punya buku, bagaimana dia bisa memegang buku? Satu, dia sudah paham pegang buku. Membuka buku lembar demi lembar, belajar sensori kata Pak Yovan. Tapi bagaimana dia bisa tahu isi buku, judul buku, membaca buku dengan baik. Salah satu dia bisa membuka bagaimana daftar isi, tahu apa isi, bagaimana isi konten, bagaimana dia bisa membaca menjadi menarik, cara dia membaca. Sebenarnya itu pelajaran yang banyak sekali bisa dikulik. Dan ternyata bisa membangun memorium anak gitu loh. Sehingga kadang-kadang tadi saya katakan bahwa kurikulumnya sudah sebesar itu, tapi treatmentnya tidak dilakukan secara detail. Sedangkan otak kita part by part, Pak. Part by part. Dalam artian, kalau tidak dilakukan detail, sensing untuk kita tahu itu nggak seberapa paham. Kalau ini dipegangkan ke Khalif, anak autis, pegang buku cuma pegang buku, lalu dia sobek, selesai. Tapi sebenarnya ketika sobek ini belajar bagaimana sensori tadi kata Pak Yovan. Tapi bagaimana kita juga mengajarkan sebagai guru, mengajarkan atau orang tua bahwa buku bukan hanya dipegang, nak. Buku itu di dalamnya ada banyak hal yang bisa kamu ketahui. Misalnya bagaimana membaca buku dengan baik, lihat apa yang nampak di paling depan, bagaimana judulnya, itu tanpa disadari tidak diajarkan. Sehingga tahapan ini sebenarnya harus ada. Tadi kalau ada mengerti kurikulumnya dibuat, dibikin pencapaiannya. Tapi ternyata effort ke dalam kurikulumnya nggak ada. Itu juga percuma menurut saya. Sehingga apa tadi? Itu semua cuma tertulis saja Pak. Sebagai dokumentasi administratif. Tidak menjadi hal yang akan akhirnya dia punya knowledge tentang itu. Kenapa? Makanya akhirnya ada demonstrasi. Setelah dia baca, dia tahu, pegang, sensori, dia bisa ceritakan. Nah, ini tahapan yang berikutnya. Dia bisa punya skill baca buku, ternyata yang cepet caranya gimana. Baca buku biar efektif, dalam waktu singkat bisa baca buku banyak seperti apa. Baca buku yang dibaca depan atau belakangnya dulu misalnya. Itu ada di demonstration. Jadi sebenarnya supporting untuk anak-anak belajar itu adalah bagaimana guru juga tahu dulu bagaimana bisa mengembangkan proses belajar tadi. Jangan sampai proses belajarnya cuma ada di atas kulit, Pak. Tadi di atas kulit itu cuma disampaikan sebagai administratif. Bagaimana Bu Anizar bisa memastikan bahwa semua guru ini memahami? Ini kan konseptual loh. Ini konseptual secara konsep, jadi abstrak sekali, ya kan? Karena kan artinya akan jauh lebih mudah kalau sumpami ngomong sama guru, lihat ya cara saya mendidik kayak begini, kamu lakukan persis seperti yang saya lakukan. Nah, memahamkan kepada mereka tentang suatu yang sifat konseptual, caranya gimana? Sebenarnya learning by doing, Pak. Kalau sudah dilakukan, dievaluasi, balik lagi kayak tadi. Saya selalu menyampaikan ke guru-guru, bikin apa lesson plan minggu ini. Kan kita lesson plan-nya per weekly plan ya. Mereka akan cerita nih, kita mau bikin ini, bikin ini. Kita bisa tahu itu berhasil atau tidak ketika guru bisa menyampaikan review belajar hari itu. Saya bisa tahu guru punya report dari proses belajarnya anak, ketika guru bisa menyampaikan apakah semua anak bisa bercerita dengan nyaman, bagaimana anak-anaknya berkembang.
Saya tahu dari mana dan bagaimana saya ngajarin mereka sebenarnya adalah tadi Pak, cuma nanya komunikasi. Dan bagaimana orang tua juga bisa tahu bagaimana anak-anaknya berhasil atau tidak. Yaitu komunikasi, saya bilang. Makanya kadang-kadang mereka kalau pulang, guru-guru tuh udah di depan curhat masalah dari yang A sampai Z. Sehingga kadang-kadang rapotan tuh kadang-kadang nggak penting-penting amat Pak. Karena mereka udah terbiasa dengar laporan anak-anak secara daily. Dan bagi saya, Bu Anissa, kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Ini kebetulan ada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya begitu karena udah mulai kasak kusuk. Silakan Pak. Oke, silakan kalau ada dari ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya, baik atau parents ya, orang tua di manapun Anda berada, kalau ada yang mau bertanya bisa langsung lewat WA, lewat IG, lewat YouTube, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bu. Ya, jadi ini Bu, saya kan beberapa kali itu ada orang tua, ya biasanya dari ini sih, dari komunitas AUSI itu yang kayak konsul, Bu, ini anak saya kondisinya seperti ini. Nah, itu kan kayak minta rekomendasi lah, lebih baik itu anak saya itu nanti masuknya info, bisa masuk infusi kah, atau sudah bisa masuk yang biasa seperti itu. Dan kalau masuk infusi itu, gimana sih Bu pilih sekolah infusi yang bagus lah untuk anak gitu lah, yang bisa benar-benar ngasih yang cocok gitu lah, yang sesuai lah untuk anak-anak yang memang berkebutuhan, tapi juga bisa di apa ya, maksudnya di lingkungan infusi ini tadi gitu. Ya, ini ngomongnya tentang parents, bagaimana bisa masuk membedakan mereka mampu masuk ke sekolah biasa atau sekolah inklusi, begitu ya? Ya, betul. Kemarin Pak, ada orang tua yang ingin pindah ke Al Husna di semester 2. Oh gitu. Ya, kemudian Kelas berapa tuh? Kelas 2 Pak. Ibunya menyampaikan bahwa ini kita pakai studi kasus ya teman-teman. Ya. Ibunya menyampaikan anaknya kena bullying. Oh, iya. Ketika baru masuk di sekolah itu, dia tidak punya kendala. Baru masuk tidak punya kendala. Anaknya sudah didiagnosis bahwa autistik gitu ya. Autistik itu kan untuk penyandangnya gitu ya Pak ya. Iya. Nah, terus kemudian ketika kelas 2 dibully. Bullyingnya sederhana sebenarnya Pak. Menurut si anak ini dia dibully, padahal menurut saya itu bukan bulian, tapi ketidaksanggupan si anak menerima sosialnya atau ketidaksanggupan anak menyelesaikan masalah sosial. Saya tanya bullyingnya gimana Bun? Bullyingnya itu Bu Ani, si kakak bilang katanya, aku nggak mau temenan sama kamu karena kamu kalau ditanya diem aja. Menurut saya ini sebenarnya masalah sepele ya. Tapi kadang-kadang orang tua tuh sudah menganggapnya hal besar. Sampai orang tuanya bilang, padahal anak yang ngebully itu anaknya yang lebih kecil. Tapi saya sampaikan, saya agak lucu ketawain masalah ini. Itu bukan masalah bulian Bunda. Jadi karena terlalu derasnya mungkin informasi, orang tua selalu menyelesaikan itu dengan overthinking ya. Saya bilang justru itu adalah proses ketika anaknya punya ketidakmampuan. Tapi anaknya udah nggak mau ke sekolah Bu. Setiap hari dia merasa bahwa temannya itu membuli dia. Jangan-jangan ada something problem nih. Akhirnya dia tadi datang dan bilang, gimana cara bisa memilih? Satu, yang pertama sampaikan bahwa memang orang tua harus mengetahui bahwa sekolah bukan bengkel. Ya. Sehingga bukan ketika sudah selesai masalah gitu ya. Masalah atau langsung beres, langsung instan udah jadi. Bukan. Yang kedua, pahami bahwa sekolah mana yang bisa dipilih, apakah mau yang umum atau mau sekolah inklusi. Kalau saya akan disampaikan, pilih sekolah yang menyenangi anak-anak, ramah terhadap anak-anak. Caranya gimana? Lakukan survei ke sekolahnya.
Lihat bagaimana anak-anak berteman dengan teman-temannya. Lihat ketika fase istirahat, minta visit ke kelas-kelasnya. Bagaimana gurunya menyampaikan ketika anak ibu dibawa ke sekolah. Lalu apakah perlu ada dilakukan tes ketika di sekolah? Justru sekolah yang melakukan tes itu menyatakan diri bahwa sekolah itu tidak ramah dengan anak-anak. Karena menurut saya tes itu bukan bagian daripada bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar. Jadi tes sebenarnya adalah ruang-ruang pembatasan. Sehingga kalau ada sekolah yang tes baca, mau tesnya kemandirian, mau tesnya apapun, menurut saya bagian ketika tes menurut saya itu tidak manusiawi. Sehingga kapan bisa dilakukan tes? Kalau sekolah itu sudah masuk, Bapak Ibu sudah bergabung, Ayah Bunda sudah bergabung, maka biasanya tes kalau di sekolah kami dilakukan setelah masuk, observasi. Lalu guru punya catatan tes. Sudah ternyata anak ini masih perlu membaca, masih perlu menulis, ternyata menyampaikan huruf juga masih belum bisa. Itu bukan untuk ayah bundanya saja, lalu itu untuk siapa? Untuk gurunya menjadi bekal apa yang ingin dia lakukan treatmentnya di dalam kelas. Kadang-kadang orang tua sudah kebingungan. Kemarin sempat bahas di grup TML, Pak, bagaimana terus guru bisa tahu kalau anaknya yang kinestetik bisa tidak terstimulasi dengan baik kalau gurunya tidak mau berkreativitas. Sebenarnya balik lagi ya. Sebenarnya bukan kita bisa sampaikan bahwa guru-guru itu tidak mengerti, bisa jadi mungkin guru-guru itu tidak paham, tidak pernah mendapatkan treatment bagaimana menangani, atau mungkin tidak selesai, sehingga kita tidak boleh juga judging sih ya, tapi mungkin perlu diberikan bantuan. Tugasnya orang tua adalah memberikan bantuan tadi, Pak. Terus tadi pertanyaannya apa lagi ya, Pak? Apalagi itu, Bu? Kalau misal akhirnya orang tuanya ini memutuskan, oke deh kayaknya siswanya di inklusi nih. Nah, untuk memilih inklusi yang memberi masih masih bagus lah. Ya, jadi kemarin kemarin atau saya baca di TML ya, saya lupa. Jadi ada salah satu sekolah yang tesnya adalah anaknya sudah bisa mandiri di sekolah atau duduk dengan tenang. Salah satu di sekolah inklusi itu salah satu syarat bisa masuk di sekolah inklusi adalah anaknya sudah bisa duduk dengan tenang. Salah, justru sebenarnya menurut saya itu berarti tandanya sekolahnya belum siap berinklusi. Menurut saya, kembali lagi bahwa prinsip inklusi itu bukanlah eksklusivitas, tapi prinsip inklusi adalah memberikan kedalaman pembelajaran pada anak-anak menurut saya tadi. Jadi kalau ada yang masih tesnya macam-macam, syaratnya juga harus duduk tenang di dalam kelas. Bahkan kemarin ada yang beberapa anak tuh yang tadi saya bilang pindah ke Alusna itu bilang katanya sudah tes Bu di sekolah yang cukup lumayan mahal di daerah Bintaro, lalu disampaikan bahwa anak ibu tidak lulus tes karena tidak mempunyai eye to eye. Saya pikir ini terlalu, sedangkan dia melabeli dirinya adalah sekolah inklusi, ini salah sih. Mereka belum memahami bagaimana inklusi sebenarnya. Itu Pak Yovan. Saya ingin memberikan tambahan ya Bu ya, karena menurut saya banyak sekali orang tua yang bingung mengenai hal ini gitu ya, bahwa inklusi itu kan adalah sebenarnya pola pikir atau cara berpikir di masyarakat madani ya kan, itu artinya adalah semua manusia terlahir dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam latar belakang, kondisi dan lain-lain ya kan. Di zaman dulu ada orang ya, namanya itu adalah, saya lupa itu namanya, salah seorang filosof Jerman ya, karena Bu Anizar berkata Jerman tadi ya, jadi saya teringat. Ya. Iya Pak. Jadi dia bilang
Übermensch. Übermensch itu artinya adalah manusia yang sempurna. Jadi artinya invalid harus dibinasakan supaya menjamin bahwa generasi di masa depan itu manusia itu adalah sempurna semua. Gitu. Orang yang buruk, orang-orang yang cacat, orang-orang yang cacat lahir itu harus dibinasakan semua supaya menjamin balik ke zamannya Firaun berarti ya Pak. Betul. Nah itulah sebenarnya. Jadi dengan demikian kita nggak bisa untuk mengatakan bahwa artiannya adalah sebagai prototipe masyarakat. Sekolah pun juga kan sebenarnya harus menerima berbagai macam bentukan daripada siswa yang diterima, gitu ya. Jadi dengan demikian inklusif sebenarnya tidak boleh ada istilahnya bahkan sekolah inklusi dan sekolah non inklusi. Semua sekolah ya harus menerima semua siswa apapun bentuknya. Yes, betul Pak. Karena itu adalah bentukan daripada masyarakat nantinya ke depan. Beraneka ragam bentuk, beraneka ragam kondisi, kelemahan dan kekuatan, justru yang kemudian dikolaborasikan membentuk suatu hidup dan kehidupan, kan seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk orang tua ya, karena supaya jadi jangan bingung lagi tuh. Ya kalau supaya anaknya nggak diterima di sekolah X gitu ya, yang salah sekolahnya bukan anaknya. Ya, betul Pak. Jadi memang ini juga Pak Yovan yang terjadi ketika kebetulan saya punya teman Jenny, dia adalah guru di Australia Pak, guru di Australia. Waktu itu kebetulan kita sempat ngobrol dan saya akhirnya berteman secara intens. Saya bilang, Jen, can you give me your lesson plan in 1 month, waktu itu lesson plan 1 bulan saya minta. Lalu kata Jen, ketika Jen kirim, saya tanya, di sekolahmu ada anak berkebutuhan khusus kah? Dengan tipikal autistik dan ada. Lalu apakah lesson plan-nya berbeda dengan yang ada? Enggak. Jadi lesson plan yang disajikan oleh Jen, itu lesson plan yang semua anak menggunakan. Ya tadi saya bilang tidak ada eksklusivitas yang terjadi justru karena apa? Targetnya adalah target personal Pak. Ini yang juga harus dirubah sebagai mindset kita dalam pembelajaran di kurikulum kita bahwa targetnya harus target yang tadi, target personal, bukan lagi target yang sifatnya target yang muluk-muluk ya, dalam artian tidak menjadi lagi target personal, jadi malah targetnya guru. Ini yang kadang-kadang kita suka salah bahasa saya, miskonsepsi ya Pak terhadap hal-hal tersebut. Murid saya ada yang tunawicara Pak. Ketika kemarin UN sudah tidak ada, kami punya ujian berbasis madrasah. Kebetulan kami sudah tidak lagi di sekolah itu menggunakan, karena sudah berbasis project, anak-anak sudah tidak ujian menggunakan 50 soal pilihan ganda atau soal esai. Jadi anak-anak sudah melakukan presentasi Pak. Jadi presentasi by projectnya, mungkin nanti saya sharing di Instagram, itu banyak sekali hasil anak-anak, di mana anak-anak dia bikin dalam waktu 6 bulan, sebenarnya dia membuat schedule bagaimana bikin projectnya. Waktu itu ada yang bahas tentang undang-undang bullying. Mereka bahas secara mendalam, kenapa sih perlu dibullying dan lain sebagainya. Lalu sempat ada yang bahas bagaimana sampah jadi berkah. Padahal sederhana waktu itu, saya tanya, anak-anak bikin dari sampahnya kaos kaki, lalu bisa dikembangkan menjadi barang. Waktu itu jadi saya agak kaget juga, itu panci, tahu Pak, panci, bawahnya alas panci itu Pak, padahal dari kaos kaki. Lalu kemudian anak saya yang tunawicara kemarin presentasi Pak, walaupun dengan keterbatasan yang Masya Allah di mereka, tapi mereka mampu ternyata dengan berbasis project ini semua anak diberikan kesempatan sama, pembelajarannya berbasis sama. Apa yang membedakan? Report hasil sebenarnya. Bagaimana mereka punya effort yang mendalam. Bedanya apa untuk anak ABK dengan yang tidak ABK? Penanganan ketika memberikan stimulasi sebenarnya. Stimulasinya, ketika dengan anak PDBK kita kasih clue-clue yang dia mampu menangani. Lalu untuk anak yang tidak PDBK gimana? Ya mereka hanya diberikan clue-clue sederhana, misalnya ketika mereka asistensi dengan guru-guru pembimbingnya, mereka
akan punya dapat report yang lebih mendalam bagaimana tentang harus mereka buat, lalu mereka dapat clue, coba cari ini deh Kak, kata kuncinya, coba seperti ini, dan itu membuat anak-anak lebih mampu ya, lebih mampu menyesuaikan diri. Lalu ini saya share tentang student support centernya Pak, bagaimana sekolah punya program khusus untuk anak-anak ABK, baik itu secara mandiri, lingkup kecil, lingkup besar. Lalu siswa juga punya pembelajaran target jangka pendek, jangka panjang, menengah. Keren. Mungkin kalau ini sifatnya, kalau di kita ada weekly plan, lalu ada daily plan, lalu guru-guru juga membuat lesson plan jangka panjang, lalu bagaimana siswa juga punya body support sosialnya. Anak-anak setiap hari itu bergantian dalam kelas untuk menjadi badinya anak-anak yang membutuhkan helper. Lalu kemudian evaluasi pembelajaran juga harus secara mendalam, dan kemudian kolaboratif pembelajaran. Baik itu kolaboratifnya satu Pak dengan orang tua, dua kebetulan Al-Husna MOA dengan beberapa universitas, sehingga kadang-kadang dan juga dengan beberapa stasiun TV. Jadi kalau ada orang-orang mungkin bagaimana meningkatkan, saya kurang tahu ya, tapi banyak beberapa sekolah atau madrasah itu fokusnya kepada bagaimana meningkatkan fasilitas sekolah. Saya agak miris sih kalau masalah ini. Tapi kadang-kadang jarang bagaimana sekolah bisa meningkatkan, sekolah atau madrasah bisa meningkatkan skill anak-anaknya. Sehingga Pak Yovan, kebetulan saya punya akses teman-teman produser di Antv. Kadang-kadang saya minta datang ke sekolah, ajarin dong anak-anak public speaking, bagaimana ngobrol, ngomong di depan kelas. Terus kadang-kadang saya minta teman-teman dosen dan mahasiswa desain produk di Mercubuana, karena kebetulan saya join MOA dan MOU dengan Mercubuana. Tolong ajarkan bagaimana bikin produk yang keren dan mereka bisa mendesain dengan baik. Sehingga pembelajaran ini tidak hanya terkhusus untuk anak-anak reguler. Anak-anak yang biasa pun bisa, anak-anak ABK pun bisa melakukan hal ini dan mempunyai kesempatan yang sama tadi. Terus kemudian kadang-kadang saya juga support centernya, belajar itu kan nggak harus ada di sekolah. Kadang-kadang kita pergi ke Indomaret untuk belajar sesuatu. Kadang-kadang kita harus pergi ke kantor kelurahan untuk tahu tentang bagaimana kelurahan. Kemarin kebetulan ada beberapa anak belajar ke Pak RT. Bagaimana sih kok jadi Pak RT? Oh, ke Pak RT ya? Ya, Pak RT agak potong. Pak RT dekat sekolah, dia agak amazing dengan jawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak. Lalu gimana Pak jadi Pak RT dan lain sebagainya. Ternyata hal-hal sederhana ini bisa dilakukan. Dan saya pikir bedanya homeschooling dengan sekolah apa? Bedanya adalah ketika homeschooling, dia tidak punya kesempatan berkompetisi. Maaf ya Pak, kenapa saya tadi ngomongin? Karena homeschooling dia hanya self-awareness-nya diri dia doang. Tapi kalau ketika dia di sekolah, maka dia punya kesempatan untuk berkompetisi, punya duplicate terhadap teman-temannya yang lain. Dan saya pikir student support center ini perlu ya kalau di sekolah. Kebetulan kalau ada Ayah Khalif tuh kebetulan jurnalis Pak, Ayah Khalif pernah kami undang, gimana sih cara bikin laporan sebagai reporter. Waktu itu tema proyeknya reporter cilik, lalu ayahnya sebagai teacher guest menceritakan gimana ternyata belajar itu bukan yang tadi akan se-complicated itu menulis terus, membaca terus, menghasilkan, tapi juga belajar itu tentang apa saja yang bisa dihasilkan dari belajarnya anak-anak. Iya. Ini evaluasi, kalau kemarin ada di pertanyaannya Mbak Hovifah, salah satunya ada evaluasi. Ini ada jurnal daily progress. Ini tapi jurnal daily ini beberapa PDBK yang ditangani oleh shadow kami, dia melakukan jurnal. Jadi tiap hari bukan pakai checklist Pak. Kalau di beberapa sekolah mungkin saya menyarankan pakai checklist karena khawatir orang guru-guru agak ribet kalau bikin jurnal kualitatif. Kalau di sekolah saya lebih senang pakai kualitatif. Guru cerita ada apa, karena kalau kualitatif tuh message-nya sampai menurut saya. Lalu ada weekly progress, biasanya ini kelihatan dari hasilnya. Lalu ada 6 bulan laporan orang tua. Nah ini adalah skill progress. Ini 3 bulan pembelajaran Pak.
Ini 3 bulan. Oh, per Ya. 3 bulan ya? Ya, kalau orang teman-teman zaman sekarang bilangnya P5 ya, tapi kalau saya bilangnya pameran project. Nah, ini di dalamnya banyak hasil anak-anak yang tadi per 3 bulan sudah dilakukan anak-anak dalam kelas. Jadi kalau ditanya sebanyak apa, banyak banget Pak. Bahkan kadang-kadang kelas sudah nggak cukup untuk nampung hasil anak-anak. Baik lampu maupun hasil yang dipajang ini semua hasilnya anak-anak. Jadi progres itu penting agar tahu tadi untuk bisa mengevaluasi. Jadi kalau tadi ditanya apakah hasil evaluasi bisa kita tahu tentang perkembangan anak, ya dimulai dari hasil yang sederhana tadi, hasil belajar yang kemarin nulisnya sudah bisa masuk garis, masih besar-besar, sekarang sudah bisa masuk garis. Menurut saya itu perkembangan yang juga bisa dilihat dari anak-anak ya. Terakhir ini mungkin rekomendasi Pak. Rekomendasi yang pertama yaitu pilih sekolah yang tidak banyak peserta didiknya, bukan anak didik tapi peserta didik. Sekolah mempunyai kedalaman terhadap siswa didiknya atau peserta didiknya. Lalu rekomendasinya adalah punya guru yang ramah. Kalau gurunya baru datang ramah, ketemu sama orang tuanya aja oke, walaupun sambil kesel tapi masih bisa melayani dengan baik. Saya pikir itu adalah sekolah yang cukup good habit atau punya tempat yang baik, menyenangkan. Lalu biasa menyapa, menyampaikan progres siswa, lalu sekolahnya mau berkolaborasi, mau mengembangkan bakat siswa, mau mendengarkan kritikan orang tua. Ini berat ya. Tapi itu merupakan sekolah-sekolah yang saya pikir itu bisa menampung anak-anak yang inklusif. Lalu rekomendasi kedua, lakukan pembelajaran tuh baik maupun di rumah ataupun di sekolah. Jadi kita tidak bisa bersender hanya menentukan diri di sekolah. Tapi bagaimana di rumah sudah dilakukan pembiasan yang baik, komunikasi sejak di rumah, komunikasi dengan orang tua, pembiasan yang baik selalu saya sampaikan ke orang tua, bikin kesepakatan, bikin hal baik dan hal yang tidak baik. Saya pikir itu akan membangun good memoriam ya Pak, baik itu anak reguler ataupun anak ABK. Karena anak-anak itu kenapa dia melakukan kesalahan, kadang-kadang bisa jadi mereka tidak punya memori tentang bagaimana melakukan yang benar. Misalnya, jadi bagaimana dia bisa melakukan yang salah, jangan-jangan mereka tidak punya memori bagaimana melakukan hal dengan benar. Kesalahan dalam proses pembelajaran adalah kadang-kadang kita tidak bisa mengajarkan hal yang benar kepada anak-anak. Contohnya, misalnya sederhana Pak, ini handphone. Anak-anak, ini handphone. Apakah kalian tahu cara menggunakan handphone? Nah, ini tadi saya bilang, banyak orang tua cuma kasih handphone dan tidak memberikan informasi awal kepada anak-anak bagaimana cara menggunakan handphone. Dan bagaimana bisa menjadikan handphone sebagai alat yang bermanfaat. Sehingga mereka hanya bisa sebagai stimulasi karena tidak bisa melakukan hal baik atau tidak punya kegiatan untuk anak-anak. Itu saja Pak. Mungkin kata terakhir sebelum pertanyaan, terkadang untuk jadi benar itu perlu salah Pak berkali-kali. Kadang perlakuan yang tepat perlu diulang-ulang agar menjadi expert, mahir. Dan terkadang sukses yang instan itu akan lebih mudah menyerah. Tetapi nikmati prosesnya agar kita bisa mendidik anak-anak menjadi manusia. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi hal baik untuk ayah bunda di sana. Gitu Pak Yofan. Siap. Jadi dari saya sih luar biasa sekali, seperti biasa sesi dengan Bu Anizar ya. Saya mendapatkan banyak sekali insight, dan yang paling utama itu adalah bahwa belajar di sekolah itu tidak hanya sebatas hanya membaca buku ya, tapi juga artiannya sudah belajar yang sifatnya itu memang benar-benar kecerdasan, melibatkan kecerdasan praktis ya. Jadi artiannya tidak hanya tadi sekedar teori ya, tapi juga artiannya juga bagaimana penjuantahan daripada teori tersebut. Dan yang kedua artiannya adalah terkait dengan
Bagaimana mengenai inklusivitas itu adalah sebagai suatu, bukan sebagai fitur sekolah, melainkan sebagai mindset bahwa masyarakat kita datang dari beraneka ragam, ada yang konsentrasinya sebentar, ada yang konsentrasinya panjang, ada yang jelek dengan angka, ada yang bagus dengan angka, ada yang IQ-nya tinggi, ada yang IQ-nya rendah, dan bagaimana sekolah itu bisa memfasilitasi bahwa masing-masing individu itu bisa menjadi the best version of himself. Jadi bagaimana dirinya menjadi yang terbaik, bukan dalam konteks artiannya membandingkan dengan orang lain, tapi apa potensi yang dia punya. Oke, dari ibu-ibu sekalian, TE, adakah pertanyaan atau ya silakan Bu. Bu Aniza, terima kasih sesi hari ini. Kalau dari yang saya tangkap, Ibu tadi kan menjelaskan tentang bagaimana sih sekolah itu menciptakan lingkungan yang inklusif. Tapi ada banyak orang tua di luar sana di berbagai daerah yang anak autisnya itu nggak mendapatkan sekolah inklusif. Nah, kalau dari Ibu, hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh orang tua seandainya anak mereka itu autis tapi tidak mendapatkan sekolah inklusi atau ya mendapatkan tempat yang diskriminatif dan tidak mengembangkan potensi-potensinya gitu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau saya, bagaimana mereka orang tua bisa mendapatkan layanan itu? Kalau saya berpikir, tadi balik lagi seperti yang sudah saya share, yang perlu dilakukan di awal adalah membangun good habit dulu di anaknya. Jadi kalau kita mau menerima bagaimana orang lain mau menerima anak kita, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah orang tua wajib menerima anaknya secara utuh, tanpa kata kecuali. Ini yang kadang-kadang ya Pak, tanpa kata kecuali. Menerima dengan utuh itu dalam artian termasuk negatif dan positifnya. Banyak orang tua yang sudah hopeless duluan, sehingga menurut orang tua yang baik ini ABK ataupun tidak ABK, ketika sudah anaknya masuk ke dunia sekolah, menurut mereka sudah selesai. Padahal pembelajaran sebenarnya adalah justru di rumah dan di sekolah. Kadang-kadang orang tua menganggap ya tadi seperti sekolah sudah jadi bengkel. Lalu bagaimana Bu Anizar? Biar kita nggak dapat nih di kota kita tentang sekolah yang inklusif. Cari ya tadi ciri-cirinya, cari sekolah yang ramah dengan anak-anaknya. Cukup mereka belum bisa menangani anak kita dengan baik, maka orang tua yang perlu memberikan pembelajaran yang mendalam terhadap anaknya. Ya prepare, bantu bu guru pak guru memberikan edukasi. Kadang orang tua itu kadang-kadang satu Pak yang paling menyedihkan, mereka tidak jujur terhadap sekolah. Jadi ini juga saya alami, tiba-tiba ketika sudah masuk, awalnya komunikasi baik, diajarin ketika ini baik, ketika di dalam kelas, Masya Allah kok masih bumbling, masih begini, begitu, sehingga PR masih banyak. Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah ketika kita mau bangun komunikasi, satu, komunikasikan dengan baik, disampaikan dengan jujur, sehingga orang lain juga membangun empatinya dengan baik. Kalau sekolah sering dibohongin, orang tuanya nggak mau nerima, sekolahnya stres sendiri. Yang ada akhirnya penolakan, sehingga anak-anak tidak punya wadah. Jadi intinya adalah sebenarnya ini kelakuan orang dewasa gitu ya, dengan egosentrisnya masing-masing, merasa bahwa ini masa sekolah nggak bisa bangun ini misalnya, dan lain sebagainya. Jadi ada dulu Pak, anak autistik di sekolah kami, ketika dengan ibunya bagus sekali Pak, ini anak ini bagus, bisa belajar, ritme ininya sampai dan lain sebagainya. Tapi ketika di sekolah, dia kayak back to basic, kayak nggak bisa apa-apa, emosinya tak terkendali, masih skimming dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang dilakukan sekolah? Komunikasikan. Tadi orang tuanya nggak nerima, tapi ya tadi saya bilang coba bantu sekolah, berikan solusi yang dilakukan di rumah. Ketika di rumahnya sudah bagus, maka bantu sekolah buatkan catatan-catatan sederhana. Bu guru ternyata A butuh bantuan ini,
Bu guru ternyata kalau anaknya lagi begini maka perlu dilakukan seperti ini. Sebenarnya itu membuat guru-guru jadi paham Pak akhirnya cara menangani anak ABK. Secara langsung sebenarnya saya yang banyak saya temui justru Pak Yovan adalah orang tua yang sudah bagus, apalagi yang tergabung dalam TML ya. Saya yakin mereka-mereka orang yang memang mau belajar dan mau tahu tentang bagaimana mengembangkan anaknya. Sehingga apa? Mereka pasti punya punya hal-hal yang menjadi catatan-catatan sehingga itu bisa diberikan kepada guru sebagai basic pegangan bagaimana menangani anak-anaknya. Sebenarnya ya tadi bukan harga, bukan fasilitas yang dilihat, tapi bagaimana sekolah itu ramah terhadap anak-anak kita. Itu sih Bu. Mantap. Jadi untuk para ayah bunda dimanapun Anda berada, ini pesannya penting sekali loh dari Bu Anizar menurut saya yang penting untuk di-note, yaitu adalah Anda menyekolahkan anak Anda ke sekolah, itu sebenarnya adalah bukan untuk menjadikan anak Anda mencapai atau bisa seragam dengan standar umum, melainkan bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi lebih baik, karena artiannya adalah bahwa proses pendidikan itu adalah sebenarnya membuat dia menjadi lebih baik. Jadi daripada berbohong, misalnya tadi yang Bu Anizar bilang bahwa anaknya sudah bisa duduk tenang atau bisa mengikuti pembelajaran, tapi ternyata di kelas dia masih babbling, pada akhirnya merugikan anak orang lain, tapi juga merugikan anak itu sendiri. Betul ya Bu Anizar ya? Betul Pak. Nggak dapat pembelajaran yang maksimum, jadinya gurunya juga nggak bisa berfungsi secara maksimum. Luar biasa, luar biasa. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bu. Di sini ngomongnya mau nanya Bu mengenai kurikulumnya di Indonesia ini ada kurikulum nggak sih yang mengenai tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, terus ibu tuh bikin maksudnya sih lebih ke apakah kurikulum yang dibikin oleh pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan anak atau enggak. Terus apakah ibu menggunakannya atau ibu malah membuat sesuai dengan kebutuhan anak. Gitu sih Bu. Oke. Mengenai kurikulum berkebutuhan khusus, silakan Bu Anizar. Baik, sebenarnya tadi Pak balik ke awal bahwa tidak ada yang eksklusif Bunda. Jadi tidak ada yang eksklusif. Jadi kalau dalam kurikulum kami melakukan pembelajaran yang sama. Ini juga menjawab pertanyaan kalau nggak salah ada di YouTube ya. Pertanyaannya. Saya sambil buka YouTube nih Pak Yovan. Jadi apakah kurikulum di sekolah ibu dibuat sama terhadap anak ABK ataupun reguler? Sama. Yang membedakan adalah hasil asesmen, hasil evaluasi. Ketika misalnya kita belajar tentang tadi apakah ini pulpen, anak yang reguler dia akan mengetahui cara menggunakan pulpen, dipencet lalu langsung ditulis. Tapi bagaimana dengan anak ABK? Dia harus diajarkan pegang pulpen seperti ini dan kamu harus pencet pulpennya. Bedanya adalah intervensi yang mendalam. Treatmentnya apakah kurikulumnya sama? Sama. Penanganan yang beda itu penanganan yang mendalamnya tadi, detailingnya tadi. Terus bagaimana bisa kita tahu reportnya berhasil atau tidak? Ya, reportnya dari evaluasi hasil asesmen tadi. Kalau anak reguler mungkin bisa menceritakan apa fungsinya ini adalah pulpen. Tapi kalau anak ABK bisa bertanya, apa yang kamu lihat? Benda apa ini namanya? Jadi turun secara kemampuan. Memang itu dilihat dari apa hasil asesmen. Ketika treatmentnya, kurikulumnya sama. Tidak ada yang berbeda. Sebenarnya yang berbeda itu apa? Penanganan, Pak. Penanganan. Jadi ketika cara mendelivernya ya. Ya, nggak tanpa membedakan ABK ataupun reguler, menangani anak dengan gaya belajar berbeda saja di dalam kelas, guru harus mampu secara pedagogik, apalagi menangani anak dengan kebutuhan khusus seperti itu Pak.
Ya, ini memang masih menjadi isu kritis dalam dunia pendidikan, yaitu artiannya adalah kemampuan guru untuk kemudian bisa memfasilitasi pembelajaran pada neurodivergent atau individu yang berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena mereka bisa aja pintar matematik, tapi kan belum tentu bisa mendeliver matematik kepada anak autis. Kan itu perkara yang berbeda tuh. Jadi dua hal yang berbeda. Jadi itulah sebabnya kenapa pentingnya orang tua untuk menyadari kondisi real daripada anaknya seperti apa dan mencari tahu yang dibutuhkan itu apa. Karena ujung-ujungnya yang tahu kan orang tuanya ya Bu ya. Ya, betul Pak. Oke. Pertanyaan online silakan Bu Kofifa. Ya, jadi ada satu lagi pertanyaannya, karena kuesioner tadi sudah terjawab mungkin ya. Bagaimana cara merumuskan proyek P5PPRA untuk semua peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler? P5 nih Bu. Ini dari Penmat Kanwil Kemenak Aceh Pak. Saya juga tadi pagi sempat share dengan Mbak Khofifah. Live-nya sudah sampai ke Kalimantan Utara Pak, Tarakan. Jadi informasinya dari Kementerian Agama itu sampai ke Kalimantan Utara. Teman saya yang di Kalimantan bilang katanya nanti malam mau nonton. Masya Allah. Saya bilang mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bersama dan keberkahan bersama ya Pak. Jadi bagaimana cara merumuskan proyeknya agar semua peserta didik itu bisa terlibat? Sebenarnya mungkin sama dengan jawaban pertama tadi, yang bagaimana bisa merumuskan ketika buat guru tidak ini mungkin terjadi di sekolah saya karena berbasis proyek. Karena bagi saya guru tidak boleh dulu punya batas ruang. Batas ruang dalam artian contoh, ini saya sedikit cerita mungkin caranya. Ini pulpen. Ya. Kita ambil kontennya pulpen. Lalu bahasa Indonesianya, maka apa fungsinya pulpen? Bahasa IPS-nya, apakah pulpenmu bisa dibagikan atau dipinjamkan kepada orang lain? Bahasa pelajaran PKN-nya, atau apakah pulpen bisa juga kamu pakai bersama, atau kamu bisa bertoleransi dengan temanmu yang berbeda dengan pulpen yang sama? Lalu bahasa matematikanya ada berapa pulpen? Sehingga apa? Guru bukan fokus pada bagaimana kurikulum bisa dibuat, tapi fokusnya pada bagaimana kurikulum bisa disampaikan kepada anak. Guru tidak dibatasi dengan batasan pembelajaran yang hanya fokus bahwa anak mampu A, B, 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 C. Tapi guru mempersiapkan pembelajaran kepada semua anak, yaitu kontennya apa? Pulpen. Bagaimana anak bisa menggapai pulpen, itu masuknya ke stimulasi. Lalu bagaimana guru bisa menyampaikan fungsi pulpen, guru bisa bilang bahwa pulpen bisa dijadikan hal A. Kalau bahasa Inggrisnya pulpen, itu bisa masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Arabnya pulpen, bisa masuk ke dalam pembelajaran bahasa Arab. Lalu in the end-nya dari hasil project P5 PPRA itu apa? Anak bisa mempresentasikan apa benda yang digunakan guru, apa tentang pulpen, bagaimana pulpen dibuat, isi tinta dalamnya pulpen, menggunakan pulpen, sehingga apa? Ketika itu guru tidak fokus lagi pada capaian, tapi fokus lagi pada bagaimana materi ajar itu dibuat untuk bisa digunakan oleh semua anak tadi, reguler maupun ABK. Mantap, luar biasa. Oke. Jadi jelas ya Ibu, yang penanya terkait dengan kurikulum P5 ya, implementasi daripada kurikulum P5 tersebut. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum? Jadi Bu Anizar, luar biasa sesinya ya, sekarang sudah jam tanpa terasa, sekarang udah di tempat kami 9.42 ya. Dan sebelumnya kami mohon maaf benar-benar kalau sekiranya sesinya bergeser sedemikian rupa agak larut ya. Dan ini kan terbukti lagi bahwa dalam perjalanan kita ternyata sinyal internet itu ternyata memang kurang stabil ya. Jadi hal ini
tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memberikan edukasi dan inspirasi, utamanya untuk orang tua yang berkebutuhan khusus, karena Bu, banyak sekali orang tua yang kebingungan bagaimana cara mendidik atau menyekolahkan anaknya, anak spesialnya. Iya. Bu Anisar, kira-kira sebagai kata penutup, apakah ada hal yang ingin Bu Anisar sampaikan? Iya, saya kemarin kebetulan ada salah satu orang tua yang terlalu khawatir dengan anaknya, menyampaikan kepada saya, bagaimana jika saya melakukan A terhadap anak saya? Program sekolah misalnya melakukan hal B, atau program sekolah harus atau wajib melakukan hal A. Nah, anak saya adalah anak dengan kebutuhan khusus. Bagaimana anak saya bisa mengikuti hal tersebut? Jawaban saya cuma satu, ayah bunda bukan Tuhan. Ayah bunda bukan orang hebat atau orang pandai. Tapi ketika kita bisa melakukan betul atau salah treatment yang dilakukan, bahwa sejatinya kita sudah mencoba. Dan kita sudah tahu bahwa apakah hal itu benar ataupun hal itu salah. Jadi jangan pernah batasi pikiran kita dengan tidak mencoba semua hal terhadap anak-anak. Karena kita tidak tahu mana yang akan berimpact dan mana yang akan menjadi kebaikan untuk anak didik kita dan anak-anak kita. Itu Pak Yovan. Oke. Bu Anisar, terima kasih ya untuk sesinya malam ini. Kembali lagi, mohon maaf kami yang tidak terhingga, dan terima kasih kami juga yang dengan senang hati. Sesinya sudah sampai cukup larut ya. Namun tidak mengurangi semangat kita, tambah semangat Bu Anisar untuk memberikan inspirasi dan edukasi kepada para mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pak Yovan. Dengan demikian, siap. Kembali lagi dari kami, RTH TML ya, saya dan juga para therapeutic educator mengucapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada Bu Anisar untuk sesinya sebelumnya Pak Yovan. Mohon maaf kembali lagi kalau sesinya kemalaman, dan jangan bosan ya Bu ya, untuk kemudian kalau kami lagi untuk memberikan inspirasi kepada orang tua. Insya Allah. Terakhir Pak Yovan, satu, bagaimana Bu? Saya mau menyampaikan satu Pak. Alhamdulillah sekolah kami kemarin memenangkan video tentang madrasah inklusi juara 3 di Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Alhamdulillah. Selamat Bu ya. Jadi itu kompetisi antar madrasah ya Bu ya? Jadi sebenarnya kompetisi nasional yang dibuat untuk menggalang bagaimana madrasah inklusi bisa menceritakan tentang bagaimana proses madrasah inklusinya. Sebenarnya pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa sekolah-sekolah bisa melihat bagaimana sekolah itu nyaman bagi anak-anaknya dengan melihat video tayangan-tayangan tersebut. Itu saja Pak Yovan. Dan ini sebenarnya reward untuk kami para guru. Amin. Al-Husna bisa terus berkembang dan bisa terus berprestasi ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bu Anisar. Terima kasih banyak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kami pamit mohon diri ya Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hovifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.